wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Hujana, program studi farmasi dari Stika Serapan Ibu Jambi. Pada video ini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu yang pertama tentang patofisiologi hipertensi dan yang kedua tentang sistem renin-angiotensin. Baiklah, langsung saja kita mulai videonya. Patofisiologi hipertensi. Patofisiologi adalah ilmu yang mempelajari gangguan fungsi pada organisme yang sakit, meliputi asal penyakit, permukaan perjalanan, dan akibatnya. Hipertensi adalah istilah medis dari penyakit tekanan darah tinggi, yang merupakan kondisi kronis di mana tekanan darah meningkat. Ada 6 faktor penyebab terjadinya hipertensi, yaitu yang pertama asupan garam berlebih, 2 jumlah nefron berkurang, 3 stres, 4 perubahan genetis, 5 obesitas, dan yang terakhir bahan-bahan yang berasal dari endotel. Faktor penyebab terjadinya hipertensi yang pertama adalah asupan garam berlebih, di mana konsumsi garam yang kurang maupun berlebih tidak baik bagi kesehatan tubuh. Konsumsi garam berlebih akan meningkatkan volume cairan di dalam tubuh. Dalam keadaan normal, kadar cairan tubuh dikendalikan oleh ginjal. Ketika ginjal mendeteksi tubuh sudah menyimpan banyak cairan, ginjal akan membantu mengeluarkannya lewat urin. Begitu pula sebaliknya, jika ginjal mendeteksi tubuh kita kekurangan cairan, maka ginjal akan mengerem produksi urin. Pada kondisi yang tidak normal, keseimbangan cara kerja ini terganggu, sehingga tubuh tidak dapat mengeluarkan cairan yang berlebih, sehingga volume cairan dalam tubuh menjadi meningkat. Meningkatnya volume cairan ini mengakibatkan preload juga meningkat. Preload merupakan volume darah ventrikel kiri pada akhir fase diastolik. Preload adalah derajat peragangan serabut miokardium yang terjadi sesaat sebelum kontraksi. Dengan meningkatnya preload, maka menyebabkan terjadinya hipertensi. Faktor penyebab terjadinya hipertensi yang kedua adalah jumlah nefron berkurang. Di dalam setiap ginjal terdapat unit penyaring atau nefron yang terdiri dari glomerulus dan tubulus. Glomerulus menyaring cairan dan limba untuk dikeluarkan, serta mencegah keluarnya sel darah dan molekul besar yang berbentuk protein. Kemudian saat darah melewati unit penyaring tubulus, mineral yang dibutuhkan tubuh disaring kembali, sedangkan sisanya dibuang sebagai limbah. Jika jumlah nefron berkurang, maka fungsinya juga berkurang, sehingga menyebabkan retensi natrium ginjal dan penurunan permukaan filtrasi. Retensi adalah kondisi kelebihan cairan atau zat-zat tertentu yang seharusnya dikeluarkan oleh tubuh. Retensi natrium ginjal menyebabkan volume cairan di dalam tubuh meningkat. Meningkatnya cairan tubuh juga meningkatkan preload, sehingga menyebabkan terjadinya hipertensi dengan peningkatan curah jantung. Faktor yang ketiga adalah stres. Stres bisa mengakibatkan penurunan permukaan filtrasi, aktivitas berlebihan saraf, dan renin-angiotensin yang berlebih. Aktivitas berlebihan saraf menyebabkan peningkatan kontraktilitas. Kontraktilitas merupakan kemampuan otot jantung untuk berkontraksi tanpa tergantung pada preload maupun afterload. Kontraktilitas dipengaruhi oleh sistem saraf simpatis. Peningkatan kontraktilitas menyebabkan terjadinya hipertensi dengan peningkatan curah jantung. Renin-angiotensin berlebihan. Enzim renin merupakan enzim yang dihasilkan oleh sel-sel khusus di ginjal. Fungsi enzim renin adalah untuk meningkatkan tekanan darah. Ketika produksi enzim renin ini bermasalah atau berlebihan, maka tekanan darah di dalam tubuh akan menjadi tinggi secara terus-menerus dan menyebabkan hipertensi. Produksi renin-angiotensin yang berlebihan menyebabkan konstriksi fungsional. Konstriksi fungsional yaitu pembengkakan dan pembekuan darah yang terkontrol oleh mengerutnya pembuluh darah. Renin-angiotensin yang berlebih juga menyebabkan hipertrofi struktural, yaitu peningkatan volume organ atau jaringan akibat pembesaran komponen sel. Konstriksi fungsional dan hipertrofi struktural menyebabkan hipertensi dengan peningkatan tahanan perifer. Tahanan perifer adalah tahanan terhadap aliran darah yang ditentukan oleh tonus otot vaskuler dan diameter pembuluh darah.
Faktor penyebab yang keempat adalah perubahan genetis. Perubahan genetis ini menyebabkan perubahan membran sel, di mana perubahan membran sel ini mengakibatkan konstriksi fungsional dan hipertrofi struktural. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, konstriksi fungsional yaitu pembengkakan dan pembekuan darah yang terkontrol oleh mengerutnya pembuluh darah. Sedangkan hipertrofi struktural yaitu peningkatan volume organ atau jaringan akibat pembesaran komponen sel. Konstriksi fungsional dan hipertrofi struktural, kedua-duanya ini kemudian menyebabkan hipertensi dengan peningkatan tahanan perifer. Faktor yang kelima adalah obesitas. Obesitas adalah kondisi kronis akibat penumpukan lemak dalam tubuh yang sangat tinggi. Obesitas menjadi faktor risiko berbagai penyakit. Salah satunya adalah hipertensi. Orang dengan obesitas berisiko 2,21 kali mengalami hipertensi. Obesitas ini menyebabkan hiperinsulinemia, yaitu kondisi di mana tingginya kadar insulin pada tubuh. Hiperinsulinemia biasanya merupakan hasil resistensi insulin. Kondisi ini menyebabkan hipertrofi struktural, yaitu peningkatan volume organ atau jaringan akibat pembesaran komponen sel, sehingga terjadi peningkatan tahanan perifer. Faktor yang keenam adalah bahan-bahan yang berasal dari endotel. Endotelium merujuk pada sel yang melapisi permukaan dalam pembuluh darah dan pembuluh limfa, membentuk antarmuka antara darah atau limfa yang bersirkulasi di dalam lumen dengan dinding pembuluh lainnya. Bahan-bahan yang berasal dari endotel menyebabkan konstriksi fungsional dan hipertrofi struktural. Keadaan ini mengakibatkan peningkatan tahanan perifer. Rumus dasar tekanan darah. Tekanan darah sama dengan curah jantung dikali tahanan perifer, di mana hipertensi sama dengan peningkatan curah jantung atau peningkatan tahanan perifer. Peningkatan curah jantung autoregulasi peningkatan tahanan perifer. Autoregulasi adalah proses dalam banyak sistem biologis yang dihasilkan dari mekanisme adaptif internal yang bekerja untuk menyesuaikan atau mengurangi respons sistem terhadap perangsangan. Melalui autoregulasi, tubuh dapat mengalirkan darah ke tempat yang paling dibutuhkan. Itulah penjelasan mengenai patofisiologi hipertensi. Sistem renin-angiotensin. Angiotensin adalah hormon yang berperan penting dalam mengatur tekanan darah, di mana angiotensin ini menyebabkan pembuluh darah mengkerut, sehingga menyebabkan kenaikan tekanan darah. Peran angiotensin dalam tubuh melibatkan peran organ hati, ginjal, dan paru, di mana hati akan memproduksi suatu protein yaitu protein angiotensinogen, dan ginjal akan melepaskan suatu enzim yaitu enzim renin. Angiotensinogen ini akan dipecah oleh enzim renin sehingga membentuk angiotensin 1. Setelah terbentuknya angiotensin 1, paru-paru kemudian melepaskan ACE yaitu enzim pengubah angiotensin, di mana enzim ini berperan dalam mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 bekerja langsung pada pembuluh darah, yaitu dengan merangsang vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Angiotensin 2 juga bekerja pada kelenjar adrenal, yaitu untuk merangsang pelepasan aldosteron. Aldosteron ini bekerja pada ginjal untuk merangsang reabsorpsi garam dan air, di mana aldosteron ini nantinya akan membuat ginjal lebih banyak menyaring air, elektrolit, serta garam dalam darah. Hal ini membuat jumlah cairan dan elektrolit dalam tubuh menjadi bertambah, sehingga tekanan darah pun meningkat. Itulah penjelasan mengenai sistem renin-angiotensin.